Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد إخواني وأخواتي في الدين معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة صلاة subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kembali pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita diberikan kemudahan, diberikan kebaikan yang sangat banyak dengan melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dengan fadilah yang sangat utama, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah fahuwa fi dhimmatillah, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, dia mendapatkan ibadah orang yang mendirikan malam, satu malam penuh dengan ketaatan, walau hanya dia mengerjakan salat subuh berjamaah. Apatah lagi kalau seandainya malamnya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pagi hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjanjikan keberkahan yang sangat banyak. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi doakan kebaikan dan keberkahan yang sangat banyak, maka kita tinggal menjemput keberkahan itu, tinggal akan merasakan keberkahan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepadanya, mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kita berharap salat ini juga tersambung kepada keluarga beliau, anak dan keturunannya, dan kepada seluruh para sahabat yang telah berjuang membersamainya, yang telah mengorbankan jiwa dan hartanya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas agamanya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan kita, yang telah banyak berjasa kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan mereka. Allah jadikan orang-orang yang menepati tempat yang mulia di sisinya. Bagi yang masih hidup, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dari sisa usahanya. Kemudian Allah kokohkan mereka di atas agamanya, dan Allah tutup usia mereka dengan husnul khatimah. Kepada para guru, kepada para masyayikh, para ustadz yang telah menunjukkan kita jalan kebenaran, yang telah mengajarkan kita banyak kebaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat mereka. Wabil khusus muallif kitab yang kita baca pada pagi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya dan Allah lapangkan kuburannya. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang 200 tanya jawab seputar keyakinan dan akidah kita.
Kembali pada pagi ini mengulang dua pertanyaan yang ke-213, yaitu tentang dalil kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Muallif kitab menjelaskan dalilnya sangat banyak tentang kekhilafahan Abu Bakar. Yang pertama, jika dibandingkan dari sahabat-sahabat yang lain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa ada salah seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepadanya, kemudian Nabi SAW memintanya untuk kembali. Maka wanita ini bertanya, andai saya nanti kembali kepadamu wahai Rasul, tapi saya tidak menemuimu. Maksudnya adalah tidak menemuimu di sini adalah al-maut. Barangkali engkau telah meninggal dunia. Jika ada hal yang ingin saya tanyakan, kemudian engkau telah tiada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illam tajidini fa'ti Aba Bakrin. Andai engkau ada perlu dan tidak mendapatkan aku, artinya telah meninggal dunia, maka engkau datangi Abu Bakar. Di perintah Rasulullah jelas yang disuruh untuk didatangi Abu Bakar. Pada sahabat yang lain masih banyak. Ini menunjukkan, menandakan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling tepat untuk menggantikan Rasulullah setelah wafatnya. Kemudian hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Sahih Muslim juga, bahwa Rasul berkata kepadaku, kata Aisyah, panggilkan bapakmu dan saudaramu, saya ingin menulis satu tulisan sehingga jangan sampai nanti ada orang yang beranggapan, yang berangan-angan, kata Rasul, berangan-angan bahwa aku lebih utama dari dia. Ketika Rasul wafat nanti, jangan ada orang yang berkata aku lebih utama dari Abu Bakar. Wa yaqulu qail ana aula wa ya'ballahu wal mu'minun illa Abu Bakr. Semua orang Allah dan semua orang beriman tidak menginginkan kecuali Abu Bakar. Ini hadisnya sahih, menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian peristiwa dalam meninggalnya, dalam sakit menjelang meninggalnya Rasulullah, kisahnya masyhur dan dinukilkan oleh para ulama kita, bahwa ketika Rasulullah sakit di saat atau di menjelang kematian, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk mengimami salat. Imam salat itu hanya diimami oleh seorang pemimpin. Maka Abu Bakar diminta oleh Rasulullah untuk mengimami kaum muslimin. Ini isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang paling pas untuk menggantikan dia setelah Rasul wafat adalah Abu Bakar. Dan ditambah lagi dengan ijma para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma. Jikalau ada orang yang mengatakan tidak pantas Abu Bakar itu, ini menyelisihi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi ijma dan kesepakatan para sahabat dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang setelahnya. Kesepakatan dan tidak ada khilaf di situ. Tidak ada khilaf bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling pantas untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam meneruskan dakwah ini. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Maka inilah pertanyaan yang ke-213, di mana dalil tentang kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau ada orang yang bertanya, apa yang menjadikan Abu Bakar, kenapa dia pula orang yang pertama menjadi khalifah? Inilah beberapa dalil yang disebutkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan isyarat-isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua adalah pertanyaan ke-214, apa dalil dijadikan
Umar, atau apa dalil khilafahnya Umar, apa dalil yang menjadikan Umar itu menjadi khilafah atau khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ini kenapa Umar yang diangkat, tidak yang lain, tidak yang lain. Maka dalilnya sangat banyak, kata muallif kitab. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, dan Imam Ahmad dalam kitab Musnad, Al-Hakim dalam Mustadrak. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la adri ma qadra baqai fikum. Aku tidak tahu, kata Rasulullah, berapa lama lagi usiaku ini bersama kalian. Faqtadu billadaini min ba'di, maka hendaklah kalian ikuti nanti setelahku dua orang setelahku. Ikuti dua orang ini. Maka Rasul mengisyaratkan yang pertama kepada Abu Bakar dan yang kedua kepada Umar. Abu Bakar disebutkan dulu oleh Rasul, kemudian setelah itu Umar. Ini isyarat dari Nabi bahwa setelah Abu Bakar yang paling afdal adalah Umar. Nah, hadis yang lain adalah hadis tentang fitnah, ya, di mana Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu berkata kepada Umar, ya, anna bainaka wa bainaha bab, anna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Wahai Umar, antara kamu dengan fitnah itu ada sebuah, ya, pintu yang tertutup. Ada pintu yang tertutup. Ini tentang fitnah, bicara tentang hadis tentang fitnah. Maka Umar berkata, ayuftah am yuksar. Umar berkata, apakah pintu itu dibuka dengan cara baik atau dipecahkan? Umar ini memang tinggi apanya, instingnya, memahami bahwa antara dia dengan fitnah itu sebuah pintu. Maka apakah pintu itu dibuka dengan cara baik atau di pintu itu dipecahkan? Maka Umar berkata, Hudzaifah berkata, qala bal yuksar, pintu itu dipecahkan. Jadi bukan dibuka tetapi dipecahkan. Qala Umar berkata, idzan la yughlaq. Kalau pintu itu dipecahkan, dipatahkan, berarti pintu itu tidak bisa lagi ditutup. Yang mana dipecahkan, dihancurkan. Kalau dibuka baik-baik bisa ditutup lagi. Tapi kalau dipecahkan, dihancurkan, idzan la yughlaq, kata Umar, dan pintu itu tidak bisa lagi ditutup. Maka fakana al-babu Umar wa qasruhu qatluh. Maka maksud daripada pintu yang dipecahkan itu adalah Umar, ya, dan maksud dari pintu itu adalah Umar. Maksud dipecahkan itu bahwa Umar itu dibunuh. Umar sudah faham, ya, Umar sudah faham. Maka falam yurfa' ba'du sayf ba'dal ummah atau bainal ummah. Maka tidak bisa dielakkan lagi, ya, tidak bisa dielakkan lagi fitnah, ya, di antara umat ini. Bayangkan setelah masa Rasulullah, kemudian masa Abu Bakar As-Siddiq, dan di masa Umar sudah mulai banyak fitnah, apalagi zaman kita sekarang ini. Ya, zaman Umar saja tidak bisa dielakkan diangkatnya senjata, tidak bisa dielakkan fitnah yang sangat dahsyat tersebut. Maka Umar terbunuh, dan inilah maksudnya bahwa pintu itu dipecahkan dan dipatahkan. Ikhwani kaum muslimin, sampai hari ini pintu itu tidak bisa ditutup lagi karena sudah dipecahkan. Artinya zaman fitnah sudah mulai terbuka. Kemudian dalil yang ketiga adalah ijma'. Sebagaimana ijma' terhadap Abu Bakar, kemudian ijma' pula terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa dia adalah orang yang didahulukan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dari sahabat-sahabat yang lain. Jadi dia orang
dipilih untuk menjadi khalifah Amirul Mukminin setelah Abu Bakar As-Siddiq, sebelum yang lain. Nah, dari sinilah nanti terjadinya fitnah, khususnya orang-orang Syiah, bahwa mereka tidak terima kenapa Abu Bakar dan Umar yang terlebih dahulu untuk diangkat menjadi khalifah, kenapa tidak Ali bin Abi Thalib? Bukankah Ali yang menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dia keluarganya? Kenapa Umar dan Abu Bakar yang diangkat pertama? Nah, tentu ini adalah akidahnya orang Syiah, yang mana mereka tidak meyakini dan tidak mengimani, tidak sepakat dengan para kaum muslimin di dalam bab ini. Ikhwani kaum muslimin, ini dalil untuk Umar. Adapun pertanyaan yang ke-215, mad dalilu ala taqaddum Utsman ba'dahuma fil khilafah? Apa pula dalil didahulukannya Utsman setelah Abu Bakar dan Umar di dalam khilafah? Ini urutan yang ketiga ini. Jadi penetapan mereka yang 4 orang ini tidak asal-asalan. Ada isyarat dari Nabi dan ada perkataan Nabi SAW. Nah, di dalam bab ini kata mu'alif kitab, dalilnya sangat banyak. Seperti yang sudah kita bahas pada hadis keutamaan 4 orang sahabat ini. Pada kesempatan ini, diantaranya mu'alif kitab menyebutkan hadis Ka'ab ibn Ujrah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang berjalan yang kepalanya tertunduk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hadza yauma idzin alal huda. Laki-laki ini pada satu hari nanti berada di atas petunjuk Allah, berada di atas kebenaran. Fawasabtu fa'akhaztu bid'i Utsman thumma istaqbaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku meloncat dan memegang bahunya Utsman, maka kemudian aku memaling kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpaling kepada Rasulullah, dan aku katakan, faqultu hadza qala hadza. Apakah laki-laki ini yang dimaksud di atas kebenaran? Maka kemudian dia berkata, iya, inilah yang dimaksud dengan laki-laki yang berada di atas kebenaran. Ini Rasul sendiri yang mengatakan bahwa Utsman berada di atas kebenaran. Kemudian hadis yang lain adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Utsman, in wallaka Allahu hadzal amr yawman fa aradaka al munafiqun an takhla qamisaka alladhi qamasaka Allahu fala takhla. Rasul berkata kepada Utsman, wahai Utsman, andai satu hari nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu kepemimpinan, maka orang-orang munafikun menginginkan kamu melepaskan baju kepemimpinan itu. Maka jangan kamu lepaskan, kata Rasul. Jangan kamu lepaskan. Maka ini pesan Nabi kepada Utsman, ini diulang sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Ini hadisnya sahih dan dihasankan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban radhiyallahu taala anhu, dan Ibnu Majah isnadnya sahih. Artinya bahwa menunjukkan betapa Utsman adalah orang yang dipilih oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil yang berikutnya adalah ijma' ahlus syura, setelah wafatnya Abu Bakar dan Utsman, setelah wafatnya Abu Bakar dan Umar, ahlus syura dan seluruh sahabat bersepakat untuk menunjuk Utsman. Wa awwalu man bay'ahu Ali, orang yang pertama membaiatnya Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, setelahnya Abdurrahman ibn Auf, dan kemudian seluruh manusia di hari itu membaiat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ini agar kita tahu kaum muslimin tentang akar sejarah, tentang bagaimana dulu perjalanan setelah Rasulullah SAW wafat, sehingga kita mengetahui Islam memiliki kekokohan sejarah. Para khulafa yang ditunjuk memiliki isyarat-isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita
sampaikan pada pagi ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ya bimbingan, dan diberikan Allah Subhanahu wa taala ya kepemahaman ilmu dan amal di dalam kehidupan kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.